Waktu lagi doa ini, Kak Vano bilang, setiap kuasa kegelapan dan roh-roh orang mati yang mencoba mengganggu keluarga ini, kami patahkan dalam nama Tuhan. Dengar kau iblis? 안녕하세요, 부키예요. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan menceritakan kisah horor Wawa part 361 ya. Nah, kisah malam ini tuh akan bikin kalian lebih hati-hati dan waspada sama orang sekitar sih, Wak. Karena ternyata orang jahat itu nggak selalu datang dengan topeng yang jahat. Banyak juga yang datang pakai topeng baik, Wak. Pakai senyumannya yang ramah, sikapnya yang hangat, dan uluran tangannya yang selalu sedia ngasih pertolongan. Ini hal yang dialami sama Wawa dalam KHW malam ini. Dia nggak pernah nyangka kalau hidupnya bisa mendadak jungkir balik gitu ya, hanya karena ulah seseorang yang selama ini kelihatan baik kali sama keluarganya. Selain mau bikin Wawa ini celaka, Wak, orang ini juga bikin Wawa nggak betah di rumahnya sendiri. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan bawakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Alin dari Papua. Halo Alin, ya Allah aku senang kali kamu bisa dapet KHW bagus dari Papua. Aku senang, udah lama aku nggak dapat. Kita buat itu yuk, apa? KHW Nusantara season 2 yuk. Yang setuju langsung komen di bawah ya. Gitu ya. Ini kita baru masuk ke ceritanya, sorry. Jadi ini kisah dari Alin Papua. Halo Alin, ya. Dan kisah ini tuh terjadi pada tahun 2021 sampai 2022 gitu, Wak. Dan dialami oleh Alin dan keluarganya. Jadi Alin ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dia punya adik perempuan namanya Margaret. Papa mereka sudah meninggal sejak Alin kelas 4 SD. Dan sejak saat itu Alin ini tinggal bertiga sama adik dan sama mamanya di sebuah rumah kontrakan. Nah, supaya suasana di rumah itu makin ramai, mereka melihara 6 ekor anjing, Wak, ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, si mama mereka ini berjualan makanan untuk dapat uang. Tapi karena hasilnya nggak seberapa, Wak, Alin sama Margaret ini berusaha lah ini untuk ikut membantu mamanya, ya kan. Sejak sekolah mereka sudah sering sekali mencari uang sampingan, sampai akhirnya setelah lulus kuliah, Alin ini dapat kerjaan, Wak, dengan penghasilannya yang cukup lumayan lah gitu. Terus Alin bilang lah ke mamanya, "Ma, mulai sekarang mama udah nggak usah cari uang lagi ya, biar Alin aja yang kerja. Margaret bisa fokus kuliah dan mama nanti punya banyak waktu untuk pelayanan di gereja," katanya. "Udah biar Alin aja yang cari duit, Ma," gitu istilahnya. Dan sejak saat itu Alin pun resmi menjadi tulang punggung keluarga yang ada di rumah, Wak. Nah, singkat cerita, pada bulan November 2021 mereka punya tetangga baru, Wak, yang ngontrak tepat di samping rumah mereka. Keluarga ini tuh terdiri dari sepasang suami istri, kita sebut aja lah namanya Pak Novi dan Bu Novi, serta 2 anak mereka yang waktu itu masih kecil. Nah, karena rumahnya bersebelahan, Alin, Mama, dan Margaret pun ya bisa langsung cepat akrab lah sama keluarga Novi ini kan. Saking akrabnya mereka sampai sering berbagi makanan tuh. Kalau Bu Novi ini lagi masak besar, Wak, dia selalu ngirimin masakannya ke rumahnya si Alin. Begitu juga sebaliknya. Kalau keluarga si Alin pergi main, keluar gitu ya, biasanya mereka akan pulang dengan membawain oleh-oleh untuk keluarganya Bu Novi ini. Hubungan baik antar 2 keluarga ini terus terjalin sampai memasuki bulan Maret tahun 2022. Nah, waktu itu mamanya Alin ini harus pergi keluar kota selama seminggu karena ada tugas pelayanan gereja. Jadi di rumah itu cuma ada Alin, Margaret, sama ke-6 anjing mereka aja. Sejak mama berangkat, Bu Novi, tetangganya ini, makin rajin lagi, Wak, ngirim makanan ke rumah. Bu Novi bilang, Margaret kan sibuk kuliah. Alin juga kan biasanya baru pulang kerja waktu udah malam nih. Pasti kalian gak sempat masak kan? Jadi selama mama pergi, biar Bu Novi aja ya yang masak buat kalian. Baik kali Bu Novi nih. Itu ya Alin sama Margaret ngerasa kebantu kali lah sama pemberiannya Bu Novi ini kan. "Ibu makasih banyak ya Bu." Apa betul dikasih gitu. Tapi tiba-tiba pada suatu hari Bu Novi ini datang ke rumah si Alin, nemuin si Alin, terus dia bilang, "Lin, maaf ya, Ibu mau jujur." "Kenapa Bu?" katanya. "Sekarang kondisi keuangan keluarga Ibu lagi nggak bagus, Lin. Bahkan kami juga udah nunggak, belum bayar kontrakan bulan ini. Boleh nggak ya kalau Ibu hutang dulu ke Alin
Alin, kata dia. Di situ Alin bimbang, Wak. Sebenarnya aku tuh punya simpanan sama dia, tapi ini tuh untuk bayar kontrakan bulan depan. Kalau uangnya aku pinjamin ke Bu Novi, aku nggak punya simpanan lagi waktu itu. Di keluarga tuh kan cuma si Alin aja yang kerja kan, Wak. Jadi kalau misalnya uangnya si Alin ini habis, aku nanti mintanya ke siapa? Ali, gimana pula ini ya? Orang selama ini Bu Novi udah banyak kali bantu keluarga aku. Masa sekarang waktu mereka lagi susah, aku diam aja kan, Nat, gitu. Akhirnya setelah nimbang-nimbang, akhirnya Alin bilang, oh ya udah boleh Bu, Alin pinjemin dulu. Tapi maaf ya Bu ya, uangnya bisa nggak Bu kalau dikembalikan maksimal bulan depan, tanggal sekian Bu. Soalnya Alin mau pakai uang ini untuk bayar kontrakan juga, kata dia gitu. Wah syukurlah, makasih banyak ya Lin ya udah mau bantuin Ibu. Udah Ibu janji, Ibu pasti bakal ngembaliin sebelum jatuh tempo, katanya. Nah di sini Alin nggak ada mikir aneh-aneh sama sekali. Wah, orang selama Ibu Novi ini juga baik kali sama dia ya kan. Makanya Alin percayalah itu untuk ngasih pinjaman uang. Tapi ternyata di luar dugaan, waktu udah jatuh tempo nih Wak, Bu Novi belum bayar utangnya. Bu Novi ini juga nggak ada hubungin atau ngedatangin Alin untuk sekedar minta maaf kayak atau konfirmasi lah ini kenapa dia belum bisa bayar ya kan. Di situ Alin udah mulai resah tuh Wak, aku bentar lagi harus bayar kontrakan nih. Tapi dia juga nggak sampai hati Wak mau nagih ya kan. Tahu lah kalian kan kebimbangannya si Alin waktu ini. Kalian mungkin juga pernah merasakan ya kan. Gimana ya gitu. Sampai akhirnya selang beberapa hari kemudian setelah jatuh tempo ini, Alin ngeliat Bu Novi habis belanja Wak, di salah satu supermarket besar yang ada di kota kami. Nah, kelihatan dari kantong belanja, kantong plastiknya itu. Kelihatan nengok itu kan si Alin jadi mikir. Habis belanja nih. Kalau Bu Novi bisa belanja sebanyak itu pula di supermarket itu pula, berarti dia punya banyak uang dong. Tapi kok utang aku belum dibayar ya? Apa aku tagih aja ya gitu. Akhirnya Alin betul loh dihubungi lah Bu Novi lewat WA. Bu, soal pinjaman uang kemarin udah bisa dikembaliin belum Bu? Nggak dibalas sama Bu Novi Wak. Nah besoknya langsung lagi-lagi si Alin ngelihat Bu Novi belanja di supermarket yang sama, masih bawa tentengan itu depan mataku dia bawa kayak gitu kan. Udah mulai kesal si Alin ini, dia chat lagi. Bu maaf, ini udah jatuh tempo loh Bu, utangnya mau dibayar kapan? Masa Bu Novi bisa belanja di supermarket tapi nggak bisa bayar utang? Gitu kan sama si Alin Wak. Mungkin dia juga lagi kesal ya kan. Nah nggak lama dari situ dibayar Wak sama Bu Novi, dibayar cuman nggak sesuai nominalnya, kurang. Tahu itu mamanya si Alin bilang, udah nak sisanya udah nggak usah ditagih, udah biar kesadaran dia sendiri aja gitu kan. Nah Alin pun ya udah nggak pernah nagih lagi Wak, ya udahlah balik segini ya udahlah. Tapi bukannya sadar Bu Novi ini malah menjauh Wak. Tiap papasan sama aku di jalanan dia nggak pernah tegur aku. Gak pernah. Misalnya nih aku pulang kerja dia lagi udah dia diam aja, atau kadang dia masuk itu kelihatan kali ngindarnya. Cuma nggak tahu kenapa diam-diaman gini Bu Novi ini masih sering Wak ngirim banyak makanan tuh ke rumah mereka. Bahkan saking banyaknya kadang mama tuh sampai nolak loh biar nggak mubazir, tapi udah ambil aja Bu tetap dikasih makanan. Heran lah si Alin di situ. Kenapa sih Kak Bu Novi ini jadi aneh ya? Dia nggak pernah nyapa lagi, tapi dia masih rajin ngirim makanan ke rumah. Masih positif tinggi. Oh mungkin dia ngerasa bersalah, mungkin karena utangnya belum lunas, makanya dia tetap ngasih kami makanan gitu kan. Tapi kalau kayak gitu mending uang makannya dibayarin untuk bayar kekurangan nggak sih Nat? Ya kan? Alin kepikiran Wak sama ini nih. Sampai akhirnya setelah kejadian itu berbagai keanehan mulai terjadi. Jadi beberapa hari setelahnya, waktu suatu pagi Wak, pas mama ini mau ngecek ke 6 anjing mereka, ya biasanya kan ngecek anjing gitu, main-main sama anjing. Pagi itu mama kaget karena ternyata 2 anjingnya mati. Kemarin masih sehat-sehat aja Nat. Masih sehat-sehat. Entah apa yang bikin mereka ini tiba-tiba mendadak mati ya. Sempat ada dugaan kalau penyebabnya mungkin karena virus. Tapi kalau memang betulan virus, apa 4 anjing aku yang lain masih sehat-sehat aja? Harusnya semuanya lah kena, ya kan? Walaupun bingung, Alin, Mama, dan Margaret langsung mengubur 2 anjing itu sampai nangis-nangis. Mereka sayang kali aku sama 2 anjing itu Nadia. Kami kuburlah di halaman belakang. Nah halaman belakang ini terbuka ya Wak ya. Jadi dari situ bisa kelihatan jelas rumahnya Bu Novi yang ada di samping rumah mereka. Nah pas mereka lagi ngubur 2 anjing ini, Alin, Mama, Margaret notice kalau Bu Novi lagi berdiri Wak di belakang rumahnya juga sambil merhatiin mereka lagi ngubur anjing. Terus tiba-tiba dia ketawa Wak. Ketawa dia. Masuk ke rumahnya. Alin bisik-bisik lah ke Mama sama si Margaret. Ma, Bu Novi kenapa ya? Lagi ngetawain kita kah? Margaret jawab, aku rasa iyalah Kak. Kayaknya dia senang kali anjing kita mati. Mama nyaut, jangan ngomong kayak gitu lah, jangan ngomong enggak. Jangan suka negatif thinking sama orang, kata Mama. Meski Alin berusaha untuk tidak memikirkan sikap anehnya Bu Novi Wak, tapi tetap aja aku kepikiran Nat. Bahkan sejak hari itu entah kenapa perasaan aku pun juga jadi nggak tenang gitu loh. Karena setiap kali Alin ini tidur, Alin selalu mimpi buruk.
Alin selalu dimimpiin sosok perempuan, badannya tinggi kali, tingginya nggak masuk akal. Terus dia kurus, lagi berdiri di depan rumah kami. Sosok perempuan itu tuh macam ngintip ke dalam rumah tuh lewat jendela dengan tatapan matanya yang tajam gitu, dan saking tingginya dia sampai harus nunduk terus miringin kepalanya, nengok masuk ke dalam rumah kami. Mimpi buruk itu selalu datang hampir tiap hari. Dan anehnya Alin tuh cuman mimpi kayak gitu tuh kalau ada di dalam rumah aja. Kalau aku tidur tempat lain aja nggak mimpi sama sekali. Curiga lah aku di situ, ini apa jangan-jangan ada yang salah ya sama rumah aku? Dan seolah memvalidasi kecurigaan itu, orang-orang yang bertamu ke rumahnya aku, ke rumahnya si Alin ini juga ngomong hal yang sama. Katanya suasana rumah kami ini kok jadi lebih seram, jadi lebih dingin, dan anjing-anjing kami itu juga lebih sering gonggong gitu loh dari biasanya. Makin hari semua keadaan itu makin menjadi-jadi, Wak. Ditambah lagi pada bulan April 2022, Alin yang biasanya sehat, bugar, tahan, banting, jadi tulang punggung keluarga ini tiba-tiba sakit. Aku nggak tahu alasanku sakit kenapa. Sakit. Jadi hari itu baliknya dari kerja itu badanku biasa-biasa aja. Nah dia ya capek biasa aja. Pas aku masuk rumah, udah baru mau istirahat ini mau tidur ya kan. Tiba-tiba badan aku tuh panas Panas yang datang tiba-tiba, nggak yang diawali dengan pusing-pusing mulai, enggak. Panas tiba-tiba badan aku panas. Baru habis itu nggak enak, kepala aku muntah-muntah. Dan badanku lemas sekali, nggak kuat aku bergerak. Sedrastis itu perubahan badan aku. Nah waktu itu Mama sama Margaret langsung bawa si Alin ini ke klinik terdekat kan, Wak. Nah pas diperiksa ternyata kondisinya si Alin ini betul-betul ngedrop dan dia harus rawat inap lah gitu, harus diopname. Itu berarti Mama sama Margaret harus sering stay di klinik ini untuk nemanin si Alin ya kan. Supaya rumah mereka ini ada yang ngejaga dan anjing-anjing mereka tetap terurus, Wak. Mereka minta tolong sama temannya Alin yang namanya Gaby. Ini udah teman dekat aku kali dia. Kebetulan juga kami satu gereja dan mamanya mamanya Gaby juga kawannya mama aku, kawannya si Mama. Sebelumnya juga si Gaby ini sering kali nginep di rumah mereka. Dan Mama bilang, Gaby, maaf ya Gaby ya, selama Alin opnam tolong titip rumah ya nak, tolong itu anjing-anjing juga jangan lupa dikasih makan. Nanti kalau misalnya kondisi Alin dah agak aman ini, sesekali tante bakal pulang kok nak gitu. Udah tante aman, tante sama Margaret fokus aja ke Alin dulu, rumah biar aku yang jaga, kata si Gaby kan. Dah, ini kita ke POV-nya Gaby bentar nih. Dah Gaby lah yang jaga rumah kan. Di malam pertama Alin opnam, Wak, Gaby udah standby duluan di rumah. Awalnya waktu itu Gaby cuma duduk-duduk aja di ruang tamu gitu kan, sambil nonton TV. Tapi tiba-tiba Gaby bilang itu hawa dingin tiba-tiba datang, Wak, memenuhi seisi ruangan tamu itu. Kok langsung dingin? Dan Gaby ngerasa kayak ada orang yang ngawasi dia dari dapur. Karena nggak enak perasaan si Gaby ini kan, dia langsung masuk ke kamar, Wak. Kamar si Alin. Dia nggak berani keluar-keluar lagi tuh. Padahal dia udah lama sering nginap di rumah aku, nggak pernah kayak gini. Cuman dia cerita sama aku itu baru kali itu lah, macam ada yang aneh di rumah kau. Nah, terus masih di malam yang sama sekitar jam 12 malam lah. Mamanya Alin ini awalnya kan mau nginap di klinik kan. Akhirnya di malam itu dia memutuskan untuk pulang bentar karena Alin udah bisa tidur. Jadi yang nemenin di klinik udah tinggal Margaret aja gitu, bisa lah ditinggal. Mama balik ke rumah, Wak, sekalian ngambil beberapa baju yang memang ketinggal. Rencananya besok baru dia balik ke klinik lagi. Nah malam itu Mama pulang naik ojek. Tapi karena jalanan menuju ke komplek rumahnya si Alin ini agak naik posisinya, jadi ojek itu biasanya cuma bisa ngantar sampai gerbang desa aja, gerbang bawah tuh lah. Nah Mama jalan lah ini, jalan menuju ke rumah. Nah terus waktu udah mau nyampe ke rumahnya si Mama ini, Wak, jadi jalurnya itu kalau dari bawah naik ke atas, dia tuh memang harus ngelewatin rumah Bu Novi dulu, baru rumah dia gitu kan. Waktu lewat, set, dari jauh tuh udah ditengok sama Mama. Kayak ada orang duduk depan rumah Bu Novi ya kan. Makin dekat, rupanya betul, Wak. Mama ngelihat Bu Novi lagi duduk sendirian di teras, pakai baju tidur warna hitam. Jam berapa ini? Jam 12 lo ngapain di teras sendirian? Pintu ketutup. Nah di situ Bu Novi cuma diam aja. Dia diam tapi dia sambil natap Mama yang baru datang ini, dia tengok gitu kan. Disapa lah sama Mama. Bu, ngapain jam segini belum tidur? Sendirian aja di sini, Bu. Gitu. Bukan yang ngejawab pertanyaan Mama, si Bu Novi ini ngelotok. Terus dia teriak, mana Alin? Kau bawa pergi mana dia? Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya Alin harus dibawa malam ini juga. Teriak dia, Wak, ngegas. Kaget lah Mama. Apa Bu? Aku tiba-tiba nanyain Alin. Santai aja lah, Bu. Nggak usah sambil teriak-teriak. Apa? Udah tangga udah pada tidur, udah malam loh ini. Nggak peduli aku. Aku cuma mau Alin. Mana dia? Aku nggak suka ya dia pergi dari rumah. Masih teriak-teriak. Apa hubungannya Alin sama Bu Novi, ha? Ya suka-suka dia lah mau pergi mana aja. Kenapa jadi Bu Novi yang ngatur? Mama nggak langsung bilang, Wak, di situ Alin lagi di rumah sakit. Enggak. Mama langsung ngomong kayak gitu. Ngapa? Nyari anak saya. Digas kayak gitu kamu. Tuh Mama nggak terima lah digas kayak gitu anaknya. Saya nggak suka kalau dia jauh dari saya. Dia harus pulang. Maksud Ibu apa ngomong kayak gitu? Jangan sembarangan ngomong, Bu. Alin tuh anak saya. Berdebat tuh sebelum teriak.
teriak tuh. Nah di tengah perdebatan itu Gaby keluar lah ya kan, tiba-tiba keluar nih dari pintu depan nih, tante lagi ngapain gitu kan, Gaby yang jaga rumah. Nah si mama ngalihkan pandangannya ke Gaby, ini loh Gab, malam-malam kok ngajak ribut gitu. Dia nengok ke si Gaby bentar, Gaby samperin mama yang waktu itu masih berdiri di depan rumahnya Bu Novi ya kan. Terus di situ Gaby bilang, tante lagi ribut sama siapa? Ini loh, mau nunjuk Bu Novi, Novinya nggak ada, nggak ada. Padahal mama tuh tadi cuma noleh bentar ke arah si Gaby, terus mama toleh lagi ke arah Bu Novi hilang. Gaby bilang, tante tadi sebelum keluar Gaby sempat ngintip memang di jendela, Gaby nggak ngelihat ada Bu Novi, tante malah teriak-teriak di depan sini. Kata si Gaby, nggak percaya mama di situ, mana mungkin tante sendiri, jelas-jelas tadi ada Bu Novi lo lagi duduk di teras ini. Tante marah karena dia nanya-nanya soal si Alin, ngegas sama tante. Ini kalau Gaby nggak percaya, kita ketok aja pintu rumahnya. Tante yakin dia pasti diam-diam masuk rumah nih, walaupun mamaku sama sekali nggak ada ngedengar. Yang buka itu betul. Ini loh waktu nengoknya udah hilang, Nat. Tak kapan masa dia bisa masuk rumah tuh? Karena sepenasaran itu betul diketok tuh tengah malam tuh rumah Bu Novi itu diketok. Bu, diteriak kan. Gak lama keluar lah Bu Novi keluar, Wak. Terus wajahnya betul-betul kelihatan macam orang baru bangun tidur, ngantuk gitu, mukanya sembab, rambutnya ngacak-ngacaknya gitu kelihatan. Apa sih Bu? Apa ini gue datang malam-malam? Saya udah tidur loh. Dia mama Wak nengok itu sambil dia perhatiin bajunya Bu Novi. Tadi mama ngeliat Bu Novi pakai baju apa? Warna hitam kan. Yang mama tengok sekarang warna pink, bunga-bunga. Bisa ya. Kalau Bu Novi udah tidur dari tadi, terus yang pakai baju hitam dan ribut sama aku tuh siapa? Dalam hati mama. Ih, gak betul ini katanya. Nah sadar ada yang gak beres, mama langsung minta maaf juga sama Bu Novi, buru-buru lah pulang masuk rumah. Semalaman itu katanya mama gak bisa tidur, mama kepikiran, ini yang ngajak aku ribut itu tadi tuh siapa? Itu hantu apa ya? Terus ngapa tiba-tiba dia nanyain Alin? Ngapa dia marah sama Alin gak ada di rumah? Ngapa dia kok bisa tahu Alin gak ada di rumah juga? Ini jangan-jangan ada niat jelek nih sama si Alin. Aku gak mau tahu, gak ada yang boleh tahu Alin ada di mana sekarang. Takut mama di situ, Wak. Nah besok paginya nih, waktu mama lagi nyiramin tanaman di halaman rumah ya kan, sebelum nanti ke klinik, Bu Novi tiba-tiba datang ke rumah, datang. Dia nggak ada basa-basi apa-apa, tapi dia langsung nanya Alin kemana ya Bu? Katanya. Karena mama udah nggak enak perasaannya, akhirnya mama bohong. Oh Alin udah berangkat kerja katanya. Masa sepagi ini udah berangkat Bu? Ya iya, emang udah berangkat, makanya udah nggak usah dicariin, nggak bakal ketemu. Tapi mama kayak gitu, udah agak sinis di situ kan. Di situ, Wak, firasat mama ini betul-betul udah nggak enak kali itu loh. Dengar pertanyaannya si Novi barusan, mama ini jadi curiga. Sosok tadi malam itu juga nanyain si Alin ya kan, dan sosok pagi ini atau sosok pula Bu Novi pagi ini juga nyariin Alin. Mana tadi malam juga Novi kali muka ya. Emang Novi bahkan di matanya si mama. Karena ada curiga dari awal, mama nggak mau cerita apapun tentang Alin ke Bu Novi. Mama nggak bilang kalau Alin tuh lagi sakit apa segala macam. Sampai akhirnya setelah opname 4 hari, kondisi Alin mulai membaik. Walau belum sepenuhnya pulih, tapi aku udah dibolehin pulang kan. Nah setelah Alin di rumah, keadaan di rumah kurang lebih masih sama, masih suram, hawanya masih dingin, dan anjing-anjing aku juga jadi sering menggonggong. Tapi meskipun keadaannya udah nggak nyaman, Alin sekeluarga nggak pernah nyeritain hal ini ke siapa-siapa. Mereka cuma tahu bertiga aja nih. Nah terus salah satu jemaat gereja yang namanya Kak Vano lagi datang bertamu ke rumah. Alin sama keluarganya pun menyambut Kak Vano ini dengan ramah. Memang berkawan dekat lah mereka. Mereka asik ngobrol, habis itu mereka dijamu makanan juga sama mama kan. Terus sebelum pulang, Kak Vano ngajak mereka untuk doa bersama. Di sini yang janggal, Wak. Waktu lagi doa ini, Kak Vano bilang, Tuhan, terima kasih sudah izinkan kami berkumpul bersama. Dan terima kasih atas nafas yang Engkau berikan. Tuhan, berkatilah tempat ini dan jauhkan dari semua yang jahat. Setiap kuasa kegelapan dan roh-roh orang mati yang mencoba mengganggu keluarga ini, kami patahkan dalam nama Tuhan. Dengar kau iblis, kau tidak berkuasa atas tempat ini, karena tempat ini adalah milik Tuhan. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya juga milik Tuhan. Doa masih panjang, dan kata si Alin doa masih panjang, tapi kurang lebih kayak gitu lah istilahnya, kayak gini lah isinya. Dan yang paling aku ingat, dengar kok iblis. Waktu mereka lagi berdoa ini samar-samar, waktu masih berdoa tuh, Alin dengar ada suara perempuan ketawa. Suaranya lirih tapi jelas gitu kan. Suara apa tuh? Doa selesai, Alin langsung nanya adiknya, kok dengar suara tadi? Dengar suara ketawa kan Kak?
dengar aku, siapa tuh ya? Itu mereka saling tatap, terus nggak lama Kak Vano bilang, ada yang nggak senang sama kalian dan dia lagi mencoba ngusik keluarga kalian. Anjing kalian yang kemarin tiba-tiba mati itu dan Alin yang mendadak sakit kali itu tuhlah mereka. Ada sosok perempuan ngikat kain kafan di perutnya Alin dan ada sosok laki-laki nusuk perut Alin pakai paku supaya kain kafan itu nggak terlepas. Tapi untungnya berkat bantuan Tuhan, kain kafan itu udah copot. Perbanyak lagi kau baca doa supaya keadaanmu cepat baik dan kau bisa pulih sepenuhnya ya, kata Kak Vano. Duh, terkejut lah. Pucat aku, Nat. Kata dia pucat. Nampak kali ketakutannya karena itu baru pertama kalinya aku dengar hal kayak gitu tentang diri aku sendiri. Nat, ngomongin kayak gitu. Ada kain kafan yang gaib ya, kain kafan gini habis itu dipakuin supaya nggak lepas. Untungnya bisa lepas karena si Alin ini berdoa. Sejak saat itu mereka makin kencengin lagi doanya, Wak. Dan alhamdulillah kondisi Alin berangsur-angsur pulih seperti semula. Bahkan Alin juga nggak pernah lagi mimpi buruk, Wak. Tapi waktu Alin udah sehat, gantian Mama sama Margaret yang diganggu. Jadi ceritanya nih ya, yang gangguan mereka selanjutnya, suatu hari waktu Mama ini lagi masak di dapur, tangannya Mama tuh nggak sengaja kena pisau, Wak, berdarah. Mama ambillah tisu ya kan, dibersihin darahnya, terus bekas tisunya dia buang ke tempat sampah yang ada di halaman belakang memang. Dah Mama lanjut masak lagi, sap. Nah pas lagi masak ini tiba-tiba Mama dengar ada suara berisik, Wak, dari halaman belakang. Anjing-anjing mereka juga tiba-tiba serentak gitu loh, ngegonggong nggak berhenti ya kan. Mama pikir tikus mungkin ya kan. Mama ke area belakang lah untuk ngecek. Dan kalian tahu apa yang ditengok sama Mama? Bukan tikus ya. Novi lagi macam makan tisu bekas darahnya Mama tuh loh. Geragas macam orang kelaparan, Wak. Novi, Margaret tuh cepat sini nak. Nggak tahu si Margaret. Cuma Margaretnya di rumah, ada lagi yang ada di rumah. Waktu Margaret lari ke belakang, Mama tuh tolong udah kayak gitu kan. Nggak ada siapa-siapa di belakang, cuma ada Mama aja. Mama sama kantong sampah udah berantakan di situ. Apa? Mama cerita lah semua yang dia tengok tadi ya kan. Masuk dulu. Akhirnya diceritain sama Mama tadi gini ibu lihatnya dia sambil makan darah apa segala macam. Di situ, Wak, Mama yakin kali itu pasti bukan Bu Novi yang asli. Ini pasti sosok hantu yang nyerupain dia. Karena kelihatan nggak kayak Bu Novi 100% gitu loh. Ada kayak kulitnya kayak nggak jelas keriput, terus matanya juga aneh gitu, kayak bukan manusia biasa lah. Cuman mukanya bukan Novi. Udah lama kita bakar aja lah semua sampah tuh. Ya bisa dibakar sama dia. Baca doa lagi mereka. Ini udah 2 kali nih, Wak, ya, berarti Mama diganggu sama sosok yang nyerupain Bu Novi ya. Pertama depan teras, kedua di halaman. Sejak kejadian itu Mama sama Margaret makin ngerasa cemas, Wak, terutama sama apapun yang berkaitan sama Novi. Waktu itu Bu Novi ini masih sering datang ke rumah nanti ya untuk ngirimin makanan itu. Biasanya Margaret, adik aku yang nerima. Tapi karena feeling kami udah nggak enak, suatu hari waktu kiriman makanan itu datang lagi, diambil sama Margaret kan, langsung dibilang udah nggak usah dimakan, langsung dibuang aja. Mama udah mulai ngerasa kayak ada yang aneh sama makanan ini gitu. Nah, malam harinya waktu mereka mau tidur, kan makanan tadi dibuang kan. Malam harinya Margaret tiba-tiba mimpi ketemu nenek-nenek, badannya kurus sekali di halaman belakang. Nenek ini ngotot ke si Margaret, teriak juga dia. Kenapa nggak dimakan? Kenapa kalian buang? Nggak kalian makan, aku nggak bisa makan. Lapar. Kalian harus makan biar aku kenyang. Kayak gitu, Wak. Terbangun si Margaret langsung kan. Nah, Margaret ketakutan pun langsung cerita lagi ke mamanya, ke si Alin juga soal mimpinya tadi. Terus Mama bilang, Mama curiga lah, Nak. Jangan-jangan sosok yang sering ngeganggu kita ini peliharaan Bu Novi nggak? Ini Mama aku orangnya sepositif thinking itu ya, Nat. Sepositif thinking itu dia nggak pernah punya pikiran buruk macam-macam sama orang lain. Nah waktu pertama kami pikir Bu Novi ketahuan nengok anjing kami mati, ya udah jangan negatif thinking kayak gitu. Ini kalau misalnya Mama ada sampai ngomong kayak gitu, itu artinya Mama udah nggak bisa ngelihat kemungkinan yang bisa terjadi selain itu gitu loh. Apalagi kan Mama yang diliatin 2 kali kejadian aneh si Bu Novi ini kan, Wak. Mama curiga dia kayak mau apa-apain kita ke sosok-sosok apalah itu lewat makanan yang dia kirim, Nak. Dia kan rajin kali ngasih makanan ke sini kan. Ya tapi udahlah, itu cuman asumsi Mama aja lah. Cuman besok Mama minta kita undang orang-orang ya, Nak ya, biar ada yang ngebantuin kita. Nggak cuman kita aja yang berdoa di rumah ini. Kita doakan sama-sama, kata Mama. Udah, Nak, besok harinya betul kami bawa lah itu saudara kami kan, jemaat gereja, kawan-kawannya Mama. Datanglah ini silih berganti nih datang ke rumahnya mereka untuk doa bersama. Nah, di akhir sesi doa itu mereka semua selalu bilang hal yang sama, Nak.
semua kejadian aneh yang kalian alami ini terjadi karena ada yang nggak suka dan mau mengusik keluarga kalian. Bahkan anjing-anjing kalian yang kemarin mati itu pasti karena ulah orang jahat juga ini. Itu semua orang rasa hal yang sama di rumah kami itu nggak enak, hawanya nggak enak, rasa ada yang ngelirik itu selama berdoa, doa dan pesannya masih sama. Karena itu semua yang ngomong. Sampai akhirnya di sesi doa bersama yang kesekian, tiba-tiba ada orang nggak tahu dia ini siapa, bukan kenalan kami, bilang nyeletuk dia. Orang jahat itu mau nyakitin kalian lewat makanan. Coba kalian ingat-ingat siapa yang sering ngasih makanan ke kalian. Kami pikir ini orang dari kenalan kami yang dibawa kan, tapi kami asing sama wajah ini. Cuman ya udah mereka datang ke sana untuk berdoa, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Dari makanan. Dengar itu langsung positif mama bilang. Kan mama udah punya keyakinan itu kan. Pasti yang dimaksud ini Novi. Satu-satunya yang suka ngasih mereka makan cuman Bu Novi. Nggak ada orang lain yang ngasih kami makanan. Pun juga mereka selama ini udah curiga sama dia kok, ya kan? Kenapa Bu Novi ini mau ngusik keluarga si Alin? Kita mesti tahu jawabannya. Ya apalagi kalau bukan urusan utang, Wak. Apalagi kemarin kan waktu aku nagih utang, aku sempat bilang belanja di supermarket, bisa, masa bayar utang nggak bisa ya kan? Itu juga karena si Alin ini emosi aku waktu itu Nah, besar kemungkinan kalimat itulah yang bikin Bu Novi ini sakit hati, jadi nggak suka lah sama keluarga kami, terutama sama aku apalagi waktu aku tiba-tiba sakit tuh, mendadak aku panas itu, kemudian dia juga tuh yang buat. Nah, setelah tahu tentang ini, ada yang bilang dari makanan tuh, mama tuh udah nggak bisa nahan lagi lah mungkin ya kan. Dan ini juga ada rasa kecewa, selama ini dia ngedenial nggak mungkin Novi, setelah nampak semuanya kayak gini, marah dia, langsung dilabrak Bu Novi, keluar kau Novi, keluar kau, berani kau ganggu keluarga aku ya. Nah, dengar mama marah-marah, Bu Novi keluar juga, apa ini Bu, kau udah jangan sosok nggak tahu aku juga macam, jangan asal nuduh Ibu, emang ganggu kalian apa, kalian lupa selama ini siapa yang ngasih kalian makan, katanya, kami nggak bodoh ya, kau pikir kami nggak tahu kalau makanan yang kau kasih itu cuma akal-akalan kau aja kan buat nyelakain kami kan, tobat kau Novi, tobat. Nah, agak heboh tuh di situ. Nah, nggak lama tetangga mereka namanya Pak Dwi dan Mama Dwi datang tapi ngebelain mama. Nah, keluarga Dwi ini tinggal nggak jauh dari rumah mereka, masih tetanggaan kami juga. Waktu nengok ini ribut, Pak Dwi sama Mama Dwi ini bilang, Bu Novi, gak usah sok-sok nggak tahu lah Bu, kami tahu kok kalau di sini memang kau biang kerok ya. Selama ini bukan cuma keluarga Alin aja yang kau giniin kan. Iya kan, keluarga aku juga kan. Gak usah bohong loh, tahu aku Novi. Nah, waktu si Pak Dwi, Mama Dwi ngomong kayak gitu, harusnya kalau nggak ada apa-apa Bu Novi marah juga dong, Wak. Iya kan? Ini enggak, Wak. Bu Novi jadi kayak ketakutan dia. Diam dia di situ. Di situ aku ngebatin, bukan keluarga aku aja nih jahatin dia, tetangga lain juga. Jangan kok macam-macam. Akhirnya dibubarin lah sama keluarga segala macam. Kan Novi diam aja. Dia nggak ada ngebantah, Wak. Nah, terus udah bubar kan, masuklah rumah masing-masing. Besoknya waktu Alin sekeluarga keluar rumah, besok pagi nih mama aku lagi mau nyiram tanaman, rumah Bu Novi kosong. Sejak saat itu Bu Novi, suaminya dan kedua anaknya udah nggak pernah kelihatan lagi. Gak ada yang tahu mereka pindah. Gak ada, mereka nggak pamit, nggak ada yang ngelihat di jalan mereka cabut, nggak ada. Cuman kepergian mendadaknya Bu Novi di situ Nadia, seolah-olah jadi validasi untuk warga dan untuk kami atau keluarganya si Alin pribadi. Kalau selama ini memang dia biang keroknya. Ya kalau memang dia nggak ngelakuin apa-apa, laporlah kami ke polisi atau apa. Kayak kami udah asal-asal nuduh dia atau lapor kami ke Pak RT ya kan. Ini ngapa dia main pergi kayak gitu aja setelah kejadian tadi malam tuh. Dan ajaibnya setelah Bu Novi itu pergi, rumah tuh langsung enak suasana, seenak itu, balik lagi ke setelan awal. Udah betul nggak pernah lagi diganggu apa-apa, nggak pernah aku dimimpin macam-macam. Anjing aku juga udah nggak pernah ngegonggong-gonggong yang heboh kali, nggak ada, normal, mungkin nggak ada sesuatu. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Alin dan keluarganya dari Papua. Aku happy kali akhirnya aku bisa dapat lagi kisah epik dari Papua. Kita bikin KW Nusantara lagi lah yuk ya, KW Nusantara season 2 ya. Ntar dulu aku penutup dulu. Oke, dari cerita ini kita bisa jadi tahu kalau ternyata singa berbulu domba tuh ya betulan ada ya kan. Orang kelihatan baik tapi ternyata punya maksud yang nggak baik gitu di belakang. Di awal memang kelihatan hangat, perhatian ya kan, tapi sekalinya ada yang nggak berkenan gitu di hatinya, dia balas dendamnya pakai cara yang kayak gitu loh. Ya aku heran sampai sekarang ya, kok ada ya orang tuh bisa senang melihat orang lain menderita tuh, kok bisa timbul
benih-benih kesenangan di hati mereka tuh Wak ya. Kok bisa ya? Banyak-banyak beristighfar Wak ya, biar hati kita ini selalu bersih gitu. Semoga kita terlindung dari orang-orang kayak ya siapapun itulah yang memang punya niat jahat sama kita. Semoga kita selalu dilindungi orang baik. Dan jangan lupa juga kalau kita pun mesti jadi orang yang baik juga untuk sesama. Kata orang bijak, jika tidak ada kebaikan di sekitar kita, paling tidak jadikanlah diri kita sebagai kebaikan itu sendiri. Ya. Oke. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.